Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatur Rahman Faisal dengan nama belakang 45 akan mempresentasikan makalah dengan judul Pembiayaan Sistem Bagi Hasil Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah. Materi yang pertama yaitu pengertian sistem bagi hasil atau mudharabah. Sistem perekonomian Islam merupakan masalah yang berkaitan dengan bagian hasil usaha dikerjakan pada awal terjadinya kontrak kerjasama atau akad yang ditentukan oleh porsi masing-masing pihak. Misalkan 40/60 yang berarti bahwa atas hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 40% bagi pemilik dana atau sahibul mal dan 60% bagi pengelola dana atau mudharib. Bagi hasil adalah bentuk return atau perolehan kembalinya dari kontrak investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktek perbankan syariah. Jadi, bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar operasional bank syariah secara keseluruhan, secara prinsip dan perbankan syariah. Dalam perhitungan bagi hasil ada dua cara teknik perhitungannya, yaitu yang pertama revenue sharing. Dalam perhitungan bagi hasil yang menggunakan revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam revenue sharing dihitung dengan menggunakan nisbah yang disetujui dengan pendapatan bruto. Yang kedua ada loss sharing. Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan loss sharing merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba rugi usaha. Kedua pihak, bank syariah maupun nasabah, akan memperoleh keuntungan atas bagi hasil mudharib dan ikut menanggung kerugian bila usaha mengalami kerugian. Bagi hasil pada pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Mudharabah mempunyai dua bentuk, yakni mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Yang perbedaan utamanya diantaranya terletak pada persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana, sedangkan nasabah bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik dana. Bank syariah dalam kepastiannya mudharib mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melalui akad mudharabah dengan pihak lain. Namun di sisi lain, bank syariah juga memiliki sifat wali amanah atau trusted, yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikat baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, bank syariah akan membagi hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam pengelolaan dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah mismanagement atau salah urus, bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut. Dalam pengelolaan harta mudharabah, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Di samping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPh bagi hasil tabungan mudharabah dibebankan langsung ke rekening tabungan mudharabah pada saat perhitungan bagi hasil. Materi yang kedua yaitu pengertian pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah adalah salah satu bentuk transaksi keuangan dalam sistem perbankan syariah yang berdasarkan prinsip jual beli. Dalam pembiayaan ini,
bank atau lembaga keuangan syariah membeli barang atau aset yang diinginkan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati, termasuk margin keuntungan yang jelas. Adapun berbagai macam karakteristik pembiayaan mudharabah, proses pembiayaan murabahah, dan keuntungan dan resiko yaitu sebagai berikut. Yang pertama, transparansi harga. Harga barang yang dijual dan margin keuntungan yang dikenakan harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak. Yang kedua, barang yang nyata, yaitu barang yang diperjualbelikan harus ada dan dapat diserahkan kepada nasabah. Yang ketiga, kesepakatan. Sebelum bertransaksi, kedua belah pihak harus sepakat mengenai harga dan syarat-syarat lainnya. Yang keempat, yaitu tidak mengandung unsur riba. Transaksi ini tidak dapat mengandung unsur riba karena keuntungan diambil dari margin harga, bukan dari bunga. Adapun proses pembiayaan murabahah, yaitu yang pertama, permohonan nasabah. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan untuk barang tertentu. Yang kedua, analisis, yaitu bank menganalisis permohonan dan memeriksa kelayakan nasabah. Yang ketiga, yaitu pembelian barang. Setelah disetujui, bank membeli barang atas nama nasabah. Yang keempat, yaitu penjualan kepada nasabah. Bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati. Yang kelima, yaitu pembayaran. Nasabah melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang bisa dilakukan secara tunai ataupun cicilan. Adapun keuntungan dan resiko murabahah, yaitu yang pertama, keuntungannya memberikan akses kepada nasabah untuk memperoleh barang yang diinginkan tanpa harus membayar di muka secara penuh. Resikonya yaitu jika nasabah gagal membayar, bank beresiko mengalami kerugian. Materi yang ketiga yaitu cara kerja sistem bagi hasil mudharabah. Sistem bagi hasil atau mudharabah adalah salah satu metode pembiayaan yang umum digunakan dalam perbankan syariah. Dalam sistem ini terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pemilik modal atau sohibul mal dan pengelola usaha atau mudharib. Berikut adalah langkah-langkah atau cara kerja sistem bagi hasil mudharabah. Yang pertama, pengumpulan modal. Pemilik modal menyetor dana ke bank syariah dengan tujuan investasi. Bank akan mengumpulkan dana dari berbagai nasabah untuk digunakan dalam pembiayaan usaha. Yang kedua, penyaringan usaha. Bank syariah melakukan analisis dan seleksi untuk menentukan usaha yang layak untuk dibiayai. Kriteria yang digunakan biasanya mencakup potensi keuntungan, resiko, dan kesesuaian dengan prinsip syariah. Yang ketiga yaitu penandatanganan kontrak. Setelah usaha terpilih, bank dan pengelola usaha menandatangani kontrak mudharabah. Kontrak ini mencakup ketentuan yaitu jumlah modal yang disetorkan, proporsi bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha, durasi investasinya. Yang terakhir, ketentuan lain yang relevan. Yang keempat yaitu pelaksanaan usaha. Pengelola usaha menggunakan dana yang diberikan untuk menjalankan usaha. Selama periode ini, mereka bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan dan pengelolaan usaha tersebut. Yang kelima, pembagian hasil. Setelah periode usaha berakhir, hasil usaha akan dihitung. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. Biasanya pemilik modal mendapatkan persentase dari keuntungan, sementara pengelola usaha juga mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Yang keenam yaitu laporan dan evaluasi. Pengelola usaha wajib memberikan laporan keuangan kepada bank dan pemilik modal. Laporan ini berisi informasi mengenai pendapatan, biaya, dan keuntungan yang diperoleh. Bank melakukan evaluasi atas kinerja usaha. Yang ketujuh, resiko kerugian. Jika usaha mengalami kerugian, pemilik modal atau bank tidak akan mendapatkan kembali modalnya yang diinvestasikan, sedangkan pengelola usaha juga tidak mendapatkan imbalan. Namun, kerugian hanya akan ditanggung sesuai dengan proporsi modal yang ditanamkan. Adapun keuntungan dan risiko menggunakan sistem bagi hasil mudharabah. Yang pertama, memulihkan modal. Keuntungannya yaitu memungkinkan pemilik modal
berinvestasi tanpa harus melibatkan langsung dalam pengelolaan usaha. Yang kedua resikonya yaitu kerugian dapat terjadi jika tidak berhasil. Ketidakpastian dalam bagi hasil tergantung pada kinerja usaha. Materi yang keempat yaitu cara kerja sistem pembiayaan murabahah. Sistem pembiayaan murabahah adalah salah satu metode pembiayaan yang paling umum digunakan dalam bank syariah. Dalam sistem ini, bank syariah bertindak sebagai penjual barang yang dibeli oleh nasabah. Berikut adalah langkah-langkah cara kerja sistem pembiayaan murabahah. Yang pertama, permohonan pembiayaan. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank syariah untuk membeli barang atau aset tertentu. Permohonan ini biasanya disertai dengan informasi mengenai jenis barang, harga, dan tujuan pembelian. Yang kedua, analisis kelayakan. Bank melakukan analisis terhadap permohonan nasabah. Proses ini mencakup pemeriksaan kelayakan finansial nasabah dan validasi tujuan penggunaan barang tersebut. Bank juga memastikan bahwa barang yang dimaksud sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, pembelian barang oleh bank. Setelah permohonan disetujui, bank akan membeli barang atas nama nasabah. Pembelian ini dilakukan secara langsung dari pemasok atau produsen. Yang keempat, penentuan harga jual. Setelah barang dibeli, bank menetapkan harga jual kepada nasabah. Harga jual ini mencakup harga beli ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Margin keuntungan ini harus jelas dan juga transparan. Yang kelima ini penyelesaian kontrak. Setelah pembayaran dilunasi, transaksi dianggap selesai. Nasabah kini sepenuhnya memiliki barang yang dibeli. Adapun keuntungan dan risikonya. Keuntungannya yaitu memberikan akses kepada nasabah untuk memperoleh barang yang diinginkan tanpa harus dibayar di muka secara penuh. Risikonya yaitu jika nasabah gagal membayar, bank beresiko mengalami kerugian. Dan juga keterlambatan pembayaran dapat menyebabkan denda atau biaya tambahan sesuai dengan dalam kontrak. Kesimpulan dari materi ini adalah pembiayaan bagi hasil mudharabah dan pembiayaan murabahah di bank syariah merupakan dua metode penting dalam mendukung kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Mudharabah mengedepankan kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha, di mana resiko dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Hal ini mendorong inovasi dan pertumbuhan usaha serta memberikan peluang bagi pemilik modal untuk berinvestasi tanpa terlibat langsung dalam pengelolaan usaha. Namun, sistem ini juga dapat mengandung resiko kerugian bagi pemilik modal jika usaha tidak berhasil. Murabahah di sisi lain menawarkan cara pembiayaan yang lebih langsung dan transparan. Dalam sistem ini, bank membeli barang atas nama nasabah dan menjualnya dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Murabahah memberikan akses yang lebih mudah bagi nasabah untuk memperoleh barang tanpa harus membayar secara penuh di muka. Meskipun demikian, risiko keterlambatan pembiayaan tetap ada, yang dapat berimbas pada kerugian bagi bank. Kedua sistem ini memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing, dan pemahaman yang baik tentang mekanisme serta risiko yang terlibat sangat penting bagi semua pihak yang terlibat. Secara keseluruhan, baik mudharabah maupun murabahah berkontribusi pada perkembangan ekonomi syariah yang berkelanjutan dan adil.